Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah. Ada orang berkata, menjadi juara itu sulit, tetapi lebih sulit mempertahankannya. Dalam realita yang lain, ada kalanya menjalankan ketaatan kepada Allah itu sulit, tetapi lebih sulit mempertahankan diri kita agar senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah. Maka ini yang kemudian dikenal dengan istilah istiqomah. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan segelintir dari sekian banyak kiat-kiat agar kita bisa istiqomah. Dan pada kesempatan ini saya mencukupkan dengan 3 kiat saja. Semoga ini bermanfaat. Saudara-saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah. Kiat yang pertama, agar kita bisa istiqomah, adalah dengan memilih teman yang baik, mencari teman yang baik, dan berusaha senantiasa berada pada lingkungan yang baik. Baik yang saya maksud di sini adalah baik dalam urusan agamanya, bukan selainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung pada agama temannya. Oleh karena itu, salah satu di antara kalian hendaknya memperhatikan siapa yang dia jadikan teman. Hadis riwayat Abu Dawud. Teman-teman kita, wabil khusus teman-teman dekat atau teman-teman akrab, akan sangat mempengaruhi tingkat keimanan kita, akan sangat mempengaruhi tingkat ketakwaan kita, dan juga akan mempengaruhi keistiqomahan kita. Karena bagaimanapun keadaan mereka dalam urusan agama, mereka adalah cerminan diri kita. Rasulullah bersabda, al-mu'mini mir'atu al-mu'min. Seorang mukmin itu cerminan dari saudaranya yang mukmin. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah juga bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang ia cintai. Orang-orang yang kita cintai dari kalangan teman-teman dekat atau dari orang-orang yang kita idolakan, mereka inilah yang akan kita sertai. Awalnya kita menyertai mereka atau mengikuti mereka dalam hal pandangan hidup mereka, atau menyertai mereka pada gaya hidup mereka, atau menyertai mereka pada perilaku lainnya. Dan pada akhirnya kita akan menyertai mereka di mana tempat kedudukan mereka besok di akhirat. Maka perhatikanlah siapa yang menjadi teman-teman dekat kita, dan perhatikanlah siapa orang-orang yang menjadi idola kita atau panutan kita. Saudara-saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah. Kiat yang kedua, agar hati kita ini bisa istiqomah, adalah dengan menjaga lisan. Dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Anas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidaklah istiqomah iman seorang hamba sampai istiqomah hatinya, dan tidaklah istiqomah hatinya sampai istiqomah lisannya. Dan kita yang hidup di zaman sekarang, sebagian dari lisan kita telah digantikan oleh tulisan, khususnya apa yang kita tulis di media sosial. Bila kita ingin berkata sesuatu, baik lewat lisan maupun tulisan, maka perhatikan 2 bimbingan Nabi kita berikut ini. Yang pertama, beliau pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Kemudian bimbingan beliau yang lain, yaitu beliau pernah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda kebaikan Islam
seseorang itu adalah dengan meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Kemudian kiat yang ketiga agar kita bisa istiqomah adalah dengan ketika kita beramal, yang lebih kita tekankan adalah kesinambungan dari amalan tersebut, bukan pada banyaknya lebih dahulu. Rasulullah pernah mengabarkan, walikulli amalin syirrah, walikulli syiratin fatrah, faman yakun fatratuhu ila sunnah faqad ihtada, waman yaku ila ghairi dzalik faqad dhalla. Setiap amal itu pasti ada masa semangatnya, dan setiap masa semangat itu pasti ada masa futur atau malasnya. Barang siapa yang kemalasannya masih dalam sunnah Nabi SAW, maka dia berada dalam petunjuk. Namun barang siapa yang keluar dari petunjuk tersebut, sungguh dia telah menyimpang. Hadis riwayat Bukhari. Dalam kita beramal ada masa semangat, tapi juga ada masa futur atau malas. Maka carilah amalan yang kira-kira kita dapat amalkan amalan tersebut baik di masa semangat maupun di masa futur. Dan ini adalah sesuatu yang utama, karena Nabi pernah bersabda, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inqala. Amalan yang dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu terus menerus walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim. Dan hendaknya kita dalam hal ini bersikap pertengahan, tidak berlebihan dan juga tidak meremehkan. Tidak berlebihan maksudnya tidak membebani diri kita dengan amalan-amalan yang berat yang tidak bisa kita lakukan secara kontinu. Sedangkan maksud tidak meremehkan adalah tidak memaksimalkan diri kita sehingga terlewatkan dari kita amalan-amalan yang sebenarnya masih bisa kita kerjakan sekalipun dengan kontinu. Demikian 3 kiat agar kita bisa istiqomah. Dan tentunya masih banyak lagi kiat-kiat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan pada kesempatan ini. Dan agar berhasil menjadi orang yang istiqomah, semua kiat-kiat itu harus disertai dengan doa, karena ini adalah kiat yang paling pokok. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.